Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, teman-teman, kali ini Mega Teknik ingin membagikan tutorial cara reparasi atau servis ya, teman-teman. Yaitu reparasi kopel ya, teman-teman. Kali ini kita ganti diameter join dan perubahan join yang akan kita pakai kali ini ya, teman-teman. Sedangkan kopel yang lama, dudukan kopel yang lama mengalami pecah dan sebelahnya oval ya, teman-teman. Jadi daripada kita reparasi, daripada kita servis, lebih baik kita bikin bulatan seperti ini ya, teman-teman, atau kita bikin kolongan seperti ini ya. Sebelum kita buat ya, teman-teman, tadinya kita bubut, kita sesuaikan ukuran. Ya, ini yang lama sudah kita gerinda, sudah kita potong ya, teman-teman. Oke, next, singkat saja. Yang rusak tadi, yang pecah tadi, kita gerinda, kita potong ya, seperti ini, teman-teman. Kita buang dan kita ganti kolongan atau lingkaran calon kopel yang akan dipasang ya, teman-teman. Yang tadi sudah kita bubut. Ya, seperti ini kita pasang. Dan ukuran yang tadinya ukuran 30 ya, teman-teman, jadi kita rubah menjadi 32 kali ini, jadi lebih besar ya, teman-teman ya, untuk diameter dalamnya. Oke, next saja ya, teman-teman, kita las. Sebelum kita melakukan pengelasan dengan kawat kuningan ya, terlebih dahulu kita melakukan pengelasan dengan las listrik. Untuk lebih kuatnya ya, teman-teman, ini adalah bahan ancuran bertemu dengan bahan logam keras ya, teman-teman. Jadi kalau seandainya dilas listrik dan bukan kawat khususnya, maka akan tidak awet dan akan mudah pecah ya, teman-teman. Jadi lebih sampelnya, maksudnya lebih simple, kita lakukan pengelasan dengan kawat kuningan nantinya ya, teman-teman, setelah pengelasan dengan las listrik ini ya, teman-teman. Ya, kita tag seperti ini. Sebelum kita melakukan pengelasan kuningan ya, teman-teman. Jadi kita tag seperti ini, kita las seperti ini. Setelah kita las, lalu kita bongkar kembali dan kita melakukan pengelasan dengan kawat las kuningan ya, teman-teman. Sebenarnya di dalam las listrik ya, ini harus menggunakan kawat sin 1 ya, teman-teman ya. Karena di sini tidak ada jualannya, kalaupun ada mungkin kurang efisien ya, teman-teman. Per batangnya bisa dibilang mahal ya, teman-teman. Jadi kita menggunakan kawat las kuningan seperti ini ya, teman-teman. Ya, ini sudah kita las ya, teman-teman, di bagian dalam dan luar sudah kita lakukan pengelasan. Ini tadi tidak sempat kita video ya, teman-teman. Tapi tutorial kawat las kuningan ada di sebelumnya, video sebelumnya ya, teman-teman. Untuk pengelasan kawat kuningan ya, teman-teman. Oke, next kita simak untuk tutorial kawat las kuningannya, sistem pengelasannya ya, teman-teman. Ya, prosesnya sama seperti tadi sebelum kita video. Untuk proses pengelasannya sebenarnya sama untuk pengelasannya. Oke, kita beri satu tutorial ya, teman-teman, untuk pengelasan kawat kuningannya. Ya, seperti ini, seperti biasa ya, teman-teman, untuk pengelasan kuningan. Untuk pengelasan kawat kuningan harus stabil ya, teman-teman. Untuk api harus stabil, jangan sampai kebesaran dan jangan sampai kekecilan. Jadi kita setel sesuai dengan kebutuhan benda atau besi yang akan kita las ya, teman-teman. Ya, seperti ini. Ya, ini proses pengelasan kawat kuningan ya, teman-teman. Kita menggunakan serbuk pijar atau borak yang kita pakai. Untuk pelengketan kawat las dan sin 1 itu sangat kuat sekali ya, teman-teman. Maksudnya kekuatannya sama. Pengelasan kawat kuningan dan kawat las listrik sin 1 itu kekuatannya sama.
Bahkan bisa dibilang bagi pribadi saya sendiri itu lebih kuat kawat kuningan ya teman-teman untuk bahan cor seperti ini. Untuk perubahan diameter ya teman-teman, perubahan diameter couple join yang lama adalah ukuran 30 mm milimeter ya teman-teman, dan ukuran yang baru lebih besar sedikit yaitu 32 cm ya teman-teman. Ya seperti ini ya teman-teman ya untuk proses pengelasannya. Kita lakukan pengelasan sama seperti tadi ya teman-teman, untuk menggunakan kawat kuningannya. Sebenarnya bisa juga untuk pengelasan dengan kawat stainless, tapi untuk kopel seperti ini tidak jamin kekuatannya ya teman-teman dengan kawat stainless, karena putaran ini adalah putaran yang sangat kuat menggerakkan kontrol valve ya teman-teman, yaitu atau pompa hidrolik pada alat berat tersebut ya teman-teman. Ya bagi teman-teman seprofesi dan bagi teman-teman yang pemula juga, lebih baiknya kita gunakan selalu kawat las kuningan ya teman-teman, untuk berbahan cor atau ancuran ya teman-teman. Jadi kita padukan tanpa pengelasan las listrik ya teman-teman. Ya oke, next sudah ya teman-teman untuk pengelasan kawat las kuningannya. Ya hasilnya seperti ini, padat sekali ya teman-teman ya. Ya inilah pengelasan kawat kuningan harus sematang mungkin. Oke, next saja ya teman-teman, ini yang sebelahnya ya, atau yang lawannya. Ya ini yang kita las tadi, dan ini yang lawan yang sudah kita las. Maaf sebelumnya, tutorial pengelasan bagi pengelasan yang panjang kita tidak videokan ya teman-teman. Yang penting teman-teman bisa paham saja, sistem pengelasannya sama seperti tadi, atau sistem pembuatannya juga sama seperti tutorial video yang sebelumnya. Ya sudah kita lakukan pengelasan, sudah bagus, sudah kuat juga, sama seperti sebelahnya tadi ya, yang sebelah kanan ya teman-teman. Next kita lakukan pemasangan. Ya kita pasang seperti ini ya teman-teman. Kita aktifkan untuk sepi pengunci atau snap ring penguncinya, kita aktifkan setelah kita pasang ya teman-teman. Setelah itu kita next ke pemasangan berikutnya. Ya cukup ya teman-teman ya. Setelah kita pasang ya, snap ring harus maksimal ya teman-teman, harus presisi dan putaran join untuk kiri kanan atau atas bawah join juga harus enteng ya teman-teman ya. Ya kita pasang seperti ini juga sebelahnya ya teman-teman. Ya pengelasannya atau pemasangannya sama seperti yang pertama tadi, jadi hasil bisa maksimal ya teman-teman. Ya beginilah ya teman-teman, jadinya ini selesai sudah pengerjaan kita ya, perubahan yoke couple join ukuran diameter 30 kita rubah menjadi ukuran 32 ya teman-teman, milimeter tentunya. Ya untuk gerakan kanan kiri atas bawah harus enteng, jangan sampai ada yang sedikit seret ya teman-teman, karena jika terjadi seret biasanya ada pelor yang jatuh atau pemasangan tidak maksimal ya teman-teman. Oke, next, terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video kami. Kita next ke video selanjutnya. Salam satu profesi, salam semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.